Kembali lagi di podcast Mantap, Manajemen Talking About. dengan saya Sigap Dan saya Yuchan. dengan tema mewujudkan mahasiswa manajemen yang berprestasi melalui Eduka Podcast dan memperluas relasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bener banget, Gap. Jadi di podcast kali ini kita juga berkolaborasi dengan salah satu media partner kita yaitu Besiru Hub NTB. Jadi ini buat teman-teman kira-kira yang mau pengembangan bisnis atau melakukan podcast seperti kita ini, jangan lupa untuk menghubungi Besiru Hub. Hub. Nah gimana nih Chan? Bener banget, Gap. Jadi di podcast kita kali ini kita kedatangan narasumber yang udah paham dengan MBKM sendiri. Dan salah satu juga narasumber yang famous di jurusan manajemen. Siapa lagi kalau bukan the one and only Ibu Dr. B. Handayani Rino Astuti SEMM selaku Ketua Jurusan Manajemen. Silakan Ibu. Udah cukup tegang Chan. Santai. Bu, halo Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu, jadi kan tadi kita sudah paparkan tentang tema nih. Kita akan menyinggung tentang MBKM Bu. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa sih MBKM itu sendiri? Silakan Bu. Oke, baik. Jadi MBKM ini seperti yang tadi telah dijelaskan adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi MBKM ini merupakan salah satu kebijakan atau program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan atau mengambil kuliah di luar program studinya. Oke. Jadi ini program hak itu diberikan untuk 3 semester. Jadi kurang lebih konversi mata kuliahnya nanti sebanyak 60 SKS di 3 semester. Ya, betul-betul diberikan kemerdekaan kepada mahasiswa. Merdeka berarti nih ya. Iya. Oke, gimana lagi Chan? Jadi tadi kan kita udah tahu ternyata bisa 3 semester nih Bu. Iya. Untuk jenis MBKM sendiri yang ada di jurusan manajemen apa aja? Oke, jadi di manajemen untuk sampai saat ini ada dari 8 kegiatan MBKM yang ditawarkan. Kami sudah melaksanakan pertama yaitu program magang. Jadi magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi magang ini ada 2 jenisnya, yakni magang MSIB, magang bersertifikat, yang mana ini merupakan skema dari kementerian. Jadi biasanya mahasiswa berkompetisi untuk mendapatkan atau bisa lolos seleksi di dalam MSIB. Kemudian yang kedua adalah magang mandiri, yang mana magang mandiri ini adalah magang yang dilaksanakan pada mitra-mitra ya yang sudah menjalin kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM. Jadi ini kesempatan luar biasa untuk mahasiswa untuk bisa merasakan ya mendapatkan pengalaman ya pengetahuan dan sebagainya di beberapa universitas ya. Jadi PMM ini biasanya pertukaran antar kalau boleh kita katakan antar provinsi dan sebagainya ya. Jadi kemarin di beberapa universitas lainnya seperti UGM, kemudian ada juga yang di Airlangga, ada yang di Undip ya. Pokoknya di beberapa universitas yang populer lah gitu. Itu PMM ya. Kemudian membangun desa ya. Itu yang sudah kami laksanakan di sini. Jadi membangun desa ini tidak berbeda jauh dengan kuliah kerja nyata, hanya jarak waktunya yang lebih lama. Cukup lama berarti Bu ya membangun desa. Jadi baru 3 ini yang sudah kami laksanakan, walaupun memang ada penelitian bersama, ya ada beberapa, tapi tidak sebanyak magang dan yang lainnya. Rasa itu ya. Nah jadi itu nih teman-teman semua, adanya tadi sudah dijelaskan kan ada untuk di jurusan manajemen kan cuma 3 tadi Bu ya. Ada magang, selanjutnya ada PMM dan membangun desa. Mungkin buat teman-teman yang mau ngerasain dunia kerja bisa ngambil magang Bu. Untuk yang mau ngerasain kuliah di tempat yang lain bisa ngambil PMM. Atau mau membangun desa gitu kan ke masyarakat boleh banget. Jadi Bu, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana sih cara mahasiswa untuk mengikuti program MBKM ini? Oke, baik. Jadi kalau yang lalu ya, sekarang kita membuka
kegiatan MBKM itu di setiap semester, baik itu semester gasal maupun semester genap. Dan biasanya selama ini peminatnya tuh kebanyakan di semester genap ya. Jadi magang yang terbanyak itu di semester genap. Nah, untuk PMM biasanya itu dimulai pada semester gasal, awal semester gasal. Namun seleksinya itu dimulai akhir-akhir semester genap. Dan tadi saya juga lupa sampaikan ya bahwa PMM ini ada sekarang istilahnya ISMA, ya, pertukaran ke luar negeri. Jadi misalnya adik-adik bisa ya mengikuti seleksi ISMA untuk bisa merasakan berkuliah di luar negeri, top dunia kalau tidak salah ya. Ada yang di Inggris, ada yang di Turki, ada yang di Korea atau mana ya itu. Jadi itu ya. Jadi biasanya kalau di semester gasal itu mahasiswa biasanya melaksanakan kegiatan PMM. Kalau MSIB itu biasanya selalu ditawarkan di setiap semester ya. Dan membangun desa di semester genap biasanya kami, karena mengkonversi kegiatan KKN ya. Nah itu nih teman-teman. Jadi tadi kan PMM bukan cuma di sekitaran Indonesia berarti Bu ya, bisa berkuliah di luar negeri itu. Betul sekali. Gimana lagi kalau kita kuliah sambil jalan-jalan kan enak banget Betul banget. Itu di ISMA tapi ya luar negeri. Nah selanjutnya Bu, untuk manfaat sendiri itu apa dari MBKM sendiri? Baik, kalau kita melihat filosofi dari MBKM itu, tagline-nya itu adalah ambil kendali masa depanmu. Jadi secara tidak langsung ini MBKM memang memfasilitasi ya mahasiswa, katakanlah misalnya di kegiatan magang, mahasiswa bisa merasakan, mendapatkan pengalaman atau terjun langsung merasakan dunia kerja seperti apa. Ya, apa yang akan dihadapi, karena kalau kami jujur di prodi ataupun di lembaga pendidikan itu kan hanya bukan menjejali ya, memberikan ilmu bekal kepada adik-adik dari teorinya. Dan magang itulah yang memang betul-betul ya untuk praktek, untuk menambah skill dari adik-adik itu untuk magang. Kalau kita melihat dari pertukaran mahasiswa merdeka ya PMM, bahkan itu lintas prodi juga diperbolehkan. Artinya ada kemungkinan adik-adik pada waktu masuk kuliah memilih salah satu prodi itu mungkin karena ikut-ikutan sama teman, atau mungkin merasakan sekarang itu bukan fashion saya di sini, saya ingin mencari yang lain. Tidak menutup kemungkinan PMM ini bisa memfasilitasi adik-adik, misalnya saya mau belajar bahasa Inggris, ambil sastra Inggris atau apa. Itu kalau PMM. Kalau membangun desa seperti yang tadi Mas Sigap Mbaknya menyampaikan bahwa di sini kita berkontribusi bagaimana ikut terlibat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Saya itu ya. Itu tuh teman-teman, sangat dalam banget manfaatnya Bu ya. Jadi buat teman-teman, ternyata MBKM ini banyak banget memberikan manfaat khususnya untuk mahasiswa sendiri dan juga universitasnya. Jadi Bu, kita juga membuka open Q&A yang ada di Instagram. Jadi baik banget Edukalovers nih Bu yang nanya di Q&A tersebut. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu, ada dari Nuhanap. MBKM itu cuma bisa ikut sekali. Misalkan ikut di semester 5, apakah boleh ikut di semester 6-nya? Silakan Bu bisa dijawab. Untuk terkait dengan boleh tidaknya, ini sebenarnya MBKM itu memberikan hak kepada mahasiswa 3 semester. Jadi kurang lebih 60 SKS untuk dikonversi. Jadi bayangkan saja dari 144 adik-adik bisa mengambil 60 SKS-nya itu di luar prodi ya. Jadi kalau kita melihat biasanya idealnya kalau kita melihat syarat dari MBKM secara nasional itu dimulai dari semester 4 ya. Tetapi kalau kita melihat PMM itu bahkan ditawarkan mulai dari semester 2 ya. Dan kami kemarin itu biasanya memulai dari semester 5 ya. Itu. Jadi boleh Bu, bisa kalau kita ikut semester 1, semester 5, boleh ikut lagi semester 6? Boleh, silakan. Tapi kami memang mengambil kebijakan di prodi manajemen. Biasanya kami tidak menawarkan skema yang sama gitu. Membolehkan sekarang misalnya magang mandiri semester 5. Semester 6 kemudian bisa mandiri lagi. Nah itu kami tidak boleh. Tapi kami persilakan bisa ke skema yang lain. Misalnya tadi membangun desa atau kan ya, atau kalau memang lolos seleksi MSIB kami perbolehkan ya.
Jadi nggak usah takut. Ya, nggak usah takut teman-teman, yang intinya mencoba gitu. 10 kali mencoba pasti ada satunya yang bisa. Gimana, Cat? Benar banget. Baik, selanjutnya Ibu, ini ada pertanyaan kedua dari Maulana. Maulana ini minta saran untuk semester yang pas buat magang dan apa sih pengaruh magang itu di semester itu? Oke, baik. Jadi kalau mau menanyakan yang pas itu yang mana, itu kita agak ini juga ya Mas ya. Memang kalau kita melihat dari ketentuan yang sekarang, untuk bisa menjadi seorang sarjana harus 144 SKS minimal ya. Pencapaian SKS-nya 144. Jadi kalau kita melihat di setiap semester itu paling tidak antara 20 sampai 24 SKS bisa terambil. Tetapi alhamdulillah ya, MSIB dari Universitas Mataram ini memperbolehkan kita mengkonversi 24 SKS. Jadi tidak ada masalah menurut saya, kapan saja ada mengambil ya. Bahkan kami dari Prodi mencoba memfasilitasi adik-adik mahasiswa, karena kita melihat bahwa MBKM ini mencoba memberikan mindset kepada kita bahwa belajar itu tidak hanya di ruang kuliah. Belajar bisa di mana saja. Di tempat kerja, adik-adik secara tidak langsung pasti akan mendapatkan manfaatnya. Bahkan kalau misalnya mengikuti PMM, adik-adik akan mendapatkan suasana baru, cara berkuliah yang baru, teman-teman yang baru, link yang baru, dan sebagainya. Jadi kalau selama ini kami menawarkan memang dari semester 5 sampai ke atas ya. Dan manfaatnya seperti tadi saya sampaikan ya, banyak hal yang bisa yang bisa didapatkan, insya Allah manfaat yang positif bagi adik-adik mahasiswa ya. Nah, jadi itu teman-teman semua penjelasan tentang MBKM. Kalau teman-teman semua kiranya mau merasakan dunia kerja, ikut MBKM magang. Kalau mau merasakan kuliah di luar nih Bu, bisa juga ikut PMM. Bahkan ada juga namanya ISMA ya, dia merasakan kuliah di luar negeri. Dan kalau mau mendekatkan diri ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat, bisa ikut membangun desa. Jadi teman-teman semua, belajar itu bisa di mana saja. Nah, Bu, terima kasih nih sudah datang di podcast kita kali ini. Semoga nggak kapok ya Bu untuk hadir di podcast kita kali ini. Iya, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Nah, Chan, ternyata kita sudah ngobrol nih sama Bu Kajur. Ibaratkan kita dikasihkan teori tentang MBKM. Nah, saat ini kita juga mendatangkan narasumber pelaku MBKM tersebut. Iya, sigap langsung aja kita panggil. Ada Kak Haider Ali selaku peserta MBKM PMM di Universitas Gadjah Mada dan MSIB di PT Industri Kereta Api Madiun. Wah, silakan Kak. Halo Kak, apa kabar? Dia tengah-tengah Chan, Santai Kak. Nah, gimana Chan? Langsung aja Gap. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama untuk kali ini. Jadi gini Kak, kira-kira apa MBKM apa yang Kak Ali ikutin pada saat itu dan mengapa? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Baik, perkenalkan saya Haider Ali dari program studi manajemen semester 5, sekarang ini semester 7 kayak gitu. Jadi untuk program Kampus Merdeka yang pernah saya ikuti itu pada semester 5 lalu, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka, yaitu pertukaran 1 semester di Universitas Gadjah Mada, di mana saya di sana mengikuti perkuliahan selama 1 semester di beberapa fakultas dan juga beberapa prodi. Selanjutnya, alasan saya mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka tersebut, yang pertama, karena saya sebelumnya itu dari semester 1 sampai dengan semester 4 itu kuliah secara online. Jadi belum pernah merasakan kuliah secara offline. Nah, yang kedua itu saya ketolak di program Kampus Merdeka sebelumnya, yaitu ISMA. Ini di luar negeri berarti ya? Luar negeri. Jadi saya mengikuti pertukaran mahasiswa yang di Indonesia. Kayak gitu. Terus yang alasan ketiganya itu ya tentu merasakan bagaimana belajar secara offline dan dengan suasana yang berbeda kayak gitu. Terus selanjutnya di semester 6 saya mengikuti program MSIB, terutama di program magang merdeka, di mana saya melaksanakan program magang di BUMN, yaitu PT Industri Kereta Api,
di mana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam pembuatan kereta api. Seperti itu. Dan alasan saya mengikuti program magang ini di semester 6 yaitu yang pertama mempermudah penelitian akhir saya, di mana di jurusan saya itu memberikan kesempatan untuk mahasiswa memilih magang pada semester 6. Jadi di jurusan manajemen itu terutama yang di konsentrasi SDM, kita itu memerlukan objek penelitian atau tempat penelitian. Salah satunya perusahaan atau mitra. Jadi ketika saya magang, saya mempunyai relasi atau mitra tersebut kayak gitu. Terus selain alasan mengikuti MBKM yaitu mempersingkat masa studi saya. Jadi dengan saya mengikuti MBKM saya mendapatkan konversi SKS atau mata kuliah, sehingga di semester 6 yang lalu saya sudah menyelesaikan semua mata kuliah dan di semester 7 ini saya sudah bisa melakukan penelitian akhir atau skripsi kayak gitu. Tuh, jadi Yichan Kak Ali ini aktif banget ya. Semester 5 ikut PMM, semester 6-nya ikut SIB magang lagi. Aduh, keren banget. Oke, di pertanyaan selanjutnya nih Kak Ali. Kan Kak Ali kemarin udah ikut 2 MBKM ya? Ada PMM dan MSIB. Nah, untuk fasilitas dari perguruan sendiri itu seperti apa? Iya, perguruan tingginya itu seperti apa? Memfasilitasi atau tidak gitu? Dari perguruan kita UNRAM. Ya, dari UNRAM. Baik sebelumnya karena kebetulan saya juga merupakan ketua atau kepala suku dari program pertukaran mahasiswa Merdeka Universitas Mataram. Nah seperti itu. Jadi kampus kita itu benar-benar memfasilitasi mahasiswanya, mulai dari seminar yang diadakan untuk memperkenalkan MBKM itu apa, bahkan dimulai itu sejak dari masa PKKMB, memperkenalkan MBKM itu apa. Selanjutnya kampus juga menyediakan informasi mengenai alur-alur pendaftaran MBKM-nya. Iya. Selanjutnya selain itu kampus juga menyediakan PIC atau koordinator dari setiap program yang ada. Kayak gitu. Jadi sehingga kita memudahkan untuk berkoordinasi bersama dengan kampus dan juga mahasiswa UNRAM yang ada di seluruh Indonesia kayak gitu ketika melaksanakan program Kampus Merdeka seperti itu. Gitu deh teman-teman. Selanjutnya Kak, apa saja sih benefitnya selama mengikuti program MBKM tersebut? Untuk benefit ya, kalau kita membahas tentang benefitnya itu lumayan cukup banyak. Misalnya seperti kita bisa mendapatkan kalau dari program PMM kita bisa mendapatkan suasana belajar baru, ilmu pengetahuan baru yang tentunya kita bisa belajar di luar prodi kita. Misalnya saya berasal dari jurusan manajemen. Namun ketika saya mengikuti PMM, saya itu belajar di prodi ilmu komunikasi seperti Beda itu. Berarti ya. Ya, bisa seperti itu. Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan skill baru dan juga kita bisa menjelajahi daerah tempat kita melaksanakan Kampus Merdeka, karena Kampus Merdeka sendiri biasanya kita lakukan di luar domisili kita. Nah, yang terakhir itu bisa kita memperluas relasi yang tentunya berguna untuk di kemudian hari kayak gitu. Seperti itu. Oh, ternyata banyak banget nih Yichan manfaat dari ikut MBKM itu sendiri. Jadi teman-teman semua mungkin yang udah semester 5, semester 6 tertarik untuk ikut MBKM karena mendengar manfaat dari Kak Adi tersebut, mungkin bisa gabung. Mungkin saya sama Yichan mungkin habis ini daftar MBKM. Daftar kayaknya ya. Nah, jadi gini Kak. Kita juga udah open Q&A sama seperti Bu Kajur tadi, open Q&A yang ada di Instagram. Nah, untuk pertanyaan di Instagram nih Kak Ali. Ada dari Wia Ayu. Kak, MSIB itu gimana sih cara daftarnya? Ya, untuk cara daftarnya itu sebenarnya sangat gampang. Teman-teman bisa langsung mengunjungi website Kampus Merdeka. Di sana itu langsung tertera berbagai jenis program Kampus Merdeka itu sendiri. Selanjutnya tinggal teman-teman menyiapkan segala jenis berkas atau dokumen yang diperlukan untuk mendaftar, dan tentu saja diperlukan juga ketelitian dalam menyiapkan berkas tersebut seperti itu. Selanjutnya ya tinggal mengikuti seleksi yang ada. Alurnya berarti kayaknya. Nah itu teman-teman. Jadi untuk daftar tuh kunjungi website Kampus Merdeka. Setelah itu pilih program mana nih yang mau diikuti. Habis itu ikutin saja alurnya seperti itu. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan dari np3_. Mau nanya nih Kak, magang tuh apa sih yang menjadi tolak ukur untuk lolosnya di perusahaan tersebut, dan
apakah harus ikut organisasi atau tidak? Oke. Untuk magang ya. Tolak ukur untuk magang itu yang pertama tentu saja sesuai dengan bidang kita sendiri. Misalnya teman-teman dari bidang manajemen itu tentu usahakan mendaftar pada posisi yang sesuai dengan manajemen. Misalnya pada bidang HRD kayak gitu atau keuangan akuntansi seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu disesuaikan juga dengan jenis CV. Jadi background pendidikan yang dicantumkan di CV. Seperti itu. Terus yang selanjutnya itu background pendidikan yang dicantumkan di CV. Selanjutnya background pendidikan yang dicantumkan di CV sesuai dengan dan juga skill-skill yang dimiliki teman-teman. Jadi skill-skill yang dimiliki teman-teman apakah itu sesuai dengan background pendidikan dan juga sesuai dengan posisi yang didaftarkan kayak gitu, seperti itu. Yang apakah jadi sebenarnya CV itu menghantarkan kita untuk seleksi pertama kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu biasanya diikuti dengan seleksi FGD, forum group discussion kayak gitu. Selanjutnya tes psikotes seperti itu. Terus apakah organisasi berpengaruh terhadap pendaftaran? Ya sebenarnya organisasi bisa dibilang iya berpengaruh. Misalnya ketika kita mencantumkan skill kepemimpinan kita, mencantumkan skill kepemimpinan, komunikasi, tentu dari mitra atau perusahaan akan mempertanyakan skill itu didapatkan dari mana. Yang pastinya kalau kita mencantumkan organisasi, udah jelas berarti skill tersebut didapatkan dari organisasi tersebut kayak gitu. Berarti cukup berpengaruh ya Kak untuk ikut organisasinya. Oke. Jadi teman-teman semua, kesimpulannya yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja nantinya. Betul banget sih Gap. Karena dari tadi kayaknya kita sudah berbincang dan udah lama banget ya kali. Mungkin kita cukupkan saja podcast kita kali ini. Sebelum itu terima kasih nih buat Kak Ali sudah mampir di podcast kita kali ini. Sama kayak Bu Kajur, jangan pernah kapok untuk hadir di podcast kita. Jadi buat teman-teman, mungkin kita bisa akhiri podcast kita kali ini, Chan. Jangan lupa untuk saksikan podcast kita hanya ada di YouTube channel HMJ dan Spotify. Gitu, gimana Chan? Betul. Saya Siga Pramansedani. Saya Yuchan. Pamit undur diri. Bye-bye.